Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Fakra dengan NIM 220210017. Saya berasal dari kelas 4A dengan Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maliku Saleh. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani SSMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pemerintahan Aceh. Adapun judul yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu mengenai dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, Papua, dan juga Yogyakarta. Nah, yang pertama itu ada otonomi khusus di Aceh. Jadi, otonomi khusus di Aceh ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 di tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini memberikan kewenangan khusus bagi Aceh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi khusus dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada Papua. Otonomi khusus untuk Papua diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 di tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah. Undang-undang ini memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Kemudian yang ketiga ada Yogyakarta. Otonomi khusus untuk Yogyakarta diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 di tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Undang-undang ini mengatur keistimewaan Yogyakarta dalam hal tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Berikut adalah rincian kewenangan eksekutif, legislatif, serta pembagian kekuasaan atau kekayaan untuk Aceh. Kewenangan eksekutif di Aceh yaitu gubernur dan bupati atau wali kota dipilih melalui pemilihan umum langsung. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di Aceh termasuk dalam bidang syariat Islam, pendidikan, dan kebudayaan. Kewenangan legislatif ataupun dewan di Aceh yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian DPRA bersama gubernur berwenang menetapkan kanun ataupun peraturan daerah yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum nasional. Pembagian kekuasaan dan kekayaan. Aceh berhak mendapatkan dana otonomi khusus dari APBN sebesar 2% dari plafon dana alokasi umum nasional selama 20 tahun dan setelahnya 1%. Kemudian Aceh juga memperoleh bagi hasil dari sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi dengan proporsi 70% untuk Aceh dan 30% untuk pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu Papua. Kewenangan eksekutif di Papua yaitu gubernur dan bupati ataupun wali kota dipilih melalui pemilihan umum langsung. Kemudian selanjutnya kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di Papua termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat adat. Kewenangan legislatif ataupun dewan di Papua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP memiliki kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRP ini bersama gubernur berwenang menetapkan peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi. Pembagian kekuasaan dan kekayaan di Papua. Papua berhak mendapatkan dana otonomi khusus dari APBN sebesar 2% dari plafon dana alokasi umum nasional selama 20 tahun dan setelahnya 1%. Kemudian Papua juga memperoleh bagi hasil dari sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi dengan proporsi 70% untuk Papua dan 30% untuk pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga itu ada Yogyakarta. Kewenangan eksekutif yaitu gubernur dan wakil gubernur adalah Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualaman yang diangkat tanpa melalui pemilihan umum. Kemudian kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam hal keistimewaan Yogyakarta meliputi tata cara pengisian jabatan, kelembagaan pemerintahan daerah, kebudayaan pertahanan, dan tata ruang. Kewenangan legislatif ataupun dewan. Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun DPRD, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD bersama gubernur berwenang menetapkan peraturan daerah istimewa ataupun Perdais. Pembagian kekuasaan dan kekayaan di Yogyakarta. Yogyakarta berhak mendapatkan dana keistimewaan dari APBN yang besarnya ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan keistimewaan Yogyakarta.
Perbedaan Wali Nanggro Aceh, kemudian Sultan di Yogyakarta, dan juga Majelis Rakyat Papua. Wali Nanggro Aceh. Yang pertama, ia tidak merangkap sebagai gubernur, kemudian yang kedua sebagai simbol kultural dan adat, yang ketiga pengayom adat, dan keempat penasihat pemerintah kewenangan dalam adat. Kemudian selanjutnya yaitu Sultan Yogyakarta. Ia merangkap sebagai gubernur, kemudian yang kedua kepala pemerintahan, dan yang ketiga yaitu simbol keistimewaan di Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya yaitu Majelis Rakyat Papua. Ia tidak merangkap sebagai gubernur tetapi ikut berpartisipasi sebagai lembaga representasi kultural yang melindungi hak masyarakat adat Papua dan mengawasi adat Papua dan mengawasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya paparkan tadi yaitu otonomi khusus di Aceh dan Papua memiliki tujuan yang berbeda. Aceh mendapatkan status otonomi khusus sebagai hasil kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM pada 2005. Tujuan utamanya adalah mengakhiri konflik dan kekerasan di daerah tersebut. Sementara itu, Papua mendapatkan otonomi khusus sebagai tindakan sepihak dari pemerintahan pusat untuk mewujudkan keadilan dan menegakkan supremasi hukum. Otonomi khusus di Yogyakarta memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk memperkuat hak-hak otonomi dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Dalam keseluruhan, otonomi khusus di masing-masing daerah memiliki tujuan yang spesifik dan berbeda. Namun, semua tujuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas di daerah tersebut.